sarjana terapan dan nurse Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang keputihan pada remaja putri. Yang pertama ada latar belakang. Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi-fungsinya dan prosesnya. Kesehatan reproduksi pada wanita tidak terlepas pada kesehatan organ intimnya. Tentu kita perlu sadari bahwa menjaga kesehatan reproduksi sangat penting. Salah satunya, hal yang dapat kita lakukan adalah menjaga kebersihan atau higienitas, terutama pada daerah sekitar vagina. Dalam vagina terdapat mikroorganisme atau flora normal yang bila tidak dijaga dapat terganggu keseimbangannya. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul gangguan dan keluhan pada daerah tersebut. Salah satu gejala adalah gangguan melalui timbulnya keputihan. Baik, kita masuk ke dalam materi penyuluhan keputihan di kalangan remaja putri. Yang pertama ada pengertian. Keputihan adalah keluarnya cairan selain darah dari vagina yang berwarna putih, kekuningan atau putih keabu-abuan bila encer maupun kental, yang beraroma tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal yang cukup hebat. Keputihan merupakan sekresi vaginal abnormal pada wanita. Keputihan yang disebabkan infeksi biasanya disertai dengan rasa gatal di dalam vagina dan di sekitar bibir vagina bagian luar. Jika dibiarkan dan tidak ditangani sedini mungkin, infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan ke seluruh saluran kencing, sehingga menimbulkan rasa pedih saat si penderita buang air kecil. Yang B, ada jenis-jenis keputihan. Nah, jenis-jenis keputihan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputihan normal. Keputihan normal dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi pada sekitar fase sekresi antara hari ke-10 sampai 16 menstruasi. Bila terjadi terangsang seksual atau mengalami stres emosional, keputihan seperti ini wajar terjadi pada wanita. Jenis yang kedua adalah keputihan abnormal. Gejalanya keluar lendir secara berlebihan, berwarna putih, dan berbau, gatal, biasanya tidak disertai nyeri. Dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin, infeksi bibir kemaluan, liang seksema, mulut rahim, dan jaringan penyangga. Juga penyakit karena hubungan kelamin. Yang C, ada penyebab keputihan. Penyebab keputihan yang pertama ada jamur Candidus atau Monilia. Warna putih susu kental, berbau agak keras, disertai rasa gatal pada kemaluan. Akibatnya, mulut vagina menjadi kemerahan dan meradang. Biasanya penyakit kencing manis dan rendahnya daya tahan tubuh menjadi pemicu. Yang kedua, parasit Trichomonius vaginalis. Ditularkan lewat hubungan seks, perlengkapan mandi, atau bibir kloset. Cairan keputihan sangat kental, berbuih, berwarna kuning atau kehijauan dengan bau anyir. Keputihan karena parasit tidak menyebabkan gatal, tetapi liang vagina nyeri bila ditekan. Nah, yang ketiga, bakteri Gardnerella. Infeksi ini menyebabkan rasa gatal dan mengganggu. Warna cairan berbau, berair, berbuih, dan berbau amis. Dapat memicu munculnya penyakit kelamin seperti sifilis dan gonorrhea. Yang keempat, faktor kebersihan yang kurang baik. Kebersihan yang jelek dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Hal ini terjadi karena kelembapan vagina yang mengikat sehingga bakteri patogen penyebab infeksi mudah menyebar.
Yang kelima, pemakaian obat-obatan atau antibiotik dalam waktu lama. Pemakaian obat-obatan khususnya antibiotik yang terlalu lama dapat menimbulkan sistem imunitas dalam tubuh wanita yang mengkonsumsi antibiotik timbul keputihan. Yang keenam ada stres. Otak mempengaruhi kerja semua organ tubuh. Jadi, jika reseptor otak mengalami stres, maka hormon di dalam tubuh mengalami perubahan keseimbangan dan dapat menyebabkan timbulnya keputihan. Wanita biasa mengalami gangguan siklus menstruasi atau keputihan yang disebabkan oleh stres. Yang ketujuh ada penyakit organ kandungan. Keputihan juga dapat timbul jika ada penyakit di organ kandungan, misalnya peradangan, tumor, atau misalnya papiloma sering menyebabkan keluarnya cairan encer, jernih, dan tidak berbau. Kanker rahim atau kanker serviks, cairan yang keluar biasa banyak disertai bau busuk dan kadang disertai darah. Adapun tanda dan gejala keputihan, yang pertama keputihan normal. Yang pertama, keluarnya cairan berwarna bening, tidak lengket dan encer. Yang kedua, tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Yang ketiga, pada bayi perempuan yang baru lahir dalam waktu 1 hingga 10 hari, dari vaginanya dapat keluar cairan akibat pengaruh hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Yang keempat, remaja awal kadang-kadang juga mengalami keputihan saat sebelum masa pubertas. Biasanya gejala ini akan hilang dengan sendirinya. Yang kelima, biasanya keputihan yang normal tidak disertai dengan rasa gatal. Keputihan juga dapat dialami oleh wanita yang terlalu lelah atau yang daya tahan tubuhnya lemah. Sebagian besar cairan tersebut berasal dari leher rahim, walaupun ada yang berasal dari vagina yang terinfeksi atau alat kelamin luar. Yang B, keputihan abnormal. Yang pertama, keluarnya cairan berwarna putih pekat, keputihan kekuningan atau kehijauan, atau putih kelabu dari saluran vagina. Cairan ini dapat encer atau kental, lengket, dan kadang-kadang berbusa. Yang kedua, cairan ini mengeluarkan bau yang menyengat atau bau tidak sedap. Yang ketiga, pada penderita tertentu terdapat rasa gatal yang menyertai serta dapat menimbulkan iritasi pada vagina. Yang keempat, nyeri atau rasa terbakar di sekitar vagina. Yang kelima, merupakan salah satu ciri-ciri penyakit infeksi vagina yang berbahaya seperti HIV, herpes, candiloma. Yang keenam, infeksi ini dapat menjalar dan menimbulkan peradangan pada seluruh saluran kencing. Adapun cara mengatasi keputihan ini, yang pertama, menjaga vagina agar tetap kering untuk mencegah timbulnya bakteri dan jamur. Yang kedua, ganti pembalut apabila sudah terasa basah dan lembab. Yang ketiga, hindari gangguan cairan pembersihan kewanitaan yang mengandung bahan kimia tertentu terlalu berlebihan, karena hal ini dapat mengganggu pH cairan kewanitaan, dapat merangsang munculnya jamur atau bakteri. Yang keempat, setelah buang air besar, bersihkan dengan air dan keringkan dari arah depan ke belakang untuk mencegah penyebab bakteri dari anus ke vagina. Yang kelima, gunakan celana dalam minimal 2 kali sehari dan sebaiknya yang berbahan dasar katun, karena katun menyerap kelembapan dan menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga. Yang keenam, hindari seks bebas atau berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom. Yang ketujuh, sebisa mungkin kendalikan stres. Yang kedelapan, apabila mengalami keputihan dan mendapatkan pengobatan antibiotik oral atau yang diminum, sebaiknya mengkonsumsi antibiotik tersebut sampai habis sesuai dengan yang diresepkan agar bakteri tidak kebal dan keputihan tidak datang lagi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai keputihan. Tidak ada, sudah jelas.
dan sangat jelas. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan di area kewanitaan kita apabila kita menstruasi. Jangan lupa untuk mengganti pembalut kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.